Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Nurfiti Ramadhani dengan NIM 2403-3103. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan fisika Universitas Negeri Padang tahun 2024. Nah, sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu dari mata kuliah media pembelajaran fisika yaitu Bapak Dr. Fuja Novitra MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerapkan media audiovisual di mana materi yang saya ambil di sini mengenai hukum Newton. Nah, terlebih dahulu tentu kita akan tahu tujuan dari pembelajaran. Jadi setelah kita mempelajari materi mengenai hukum Newton ini, siswa itu dapat yang pertama mampu memahami konsep dari hukum Newton. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan juga hukum Newton ketiga. Kemudian yang ketiga, mampu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari hukum Newton. Jadi, hukum Newton itu merupakan hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan juga gerak, di mana hukum ini merupakan dasar yang sangat penting untuk kita mempelajari pada materi mekanika. Nah, kemudian kita akan membahas yang namanya hukum Newton pertama. Jadi, hukum Newton pertama itu jelas menyatakan bahwa benda itu akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya sama sekali yang bekerja padanya. Jadi, hukum ini disebut sebagai hukum yang memiliki kelembaban dan juga inersia. Jadi, pada gambar saya menampilkan bahwa gambar itu menunjukkan benda yang tetap pada posisinya atau mengalami perubahan itu ketika ada gaya yang diberikannya. Misalnya saat kendaraan direm, maka otomatis tubuh kita akan terdorong ke depan. Kemudian, mengenai hukum Newton kedua. Jadi, hukum Newton kedua ini dia menyatakan bahwa percepatan suatu benda itu akan dipengaruhi oleh gaya dan massanya yang dirumuskan dengan F sama dengan M dikali A. Pada gambar saya menampilkan yaitu perbedaan antara mendorong benda yang ringan dan juga benda yang berat massanya. Jadi ketika benda itu ringan dan juga berat, maka membutuhkan gaya yang lebih besar untuk bergerak ketika benda itu lebih besar atau lebih berat. Kemudian yaitu mengenai hukum Newton ketiga, di mana pada hukum Newton ketiga dia menyatakan bahwa setiap aksi itu akan menimbulkan reaksi yang sama, besar, tetapi dia akan berlawanan arah. Nah, jadi pada gambar saya menjelaskan mengenai ketika seseorang itu menendang bola. Jadi, pada saat seseorang itu melakukan aksi dan juga reaksi, seperti kita menendang bola ke suatu arah, maka dia akan bergerak ke arah yang berlawanan. Kemudian, kita lanjut mengenai penerapan hukum Newton. Jadi, hukum Newton itu dapat diterapkan dalam beberapa hal. Yang pertama itu pada kendaraan, pada saat kita berolahraga, kemudian juga pada aktivitas kita sehari-hari. Nah, kemudian mari kita berpikirnya seperti mengapa kita itu harus mendorong benda yang berat itu dengan gaya yang lebih besar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gerak itu dapat dipengaruhi oleh gaya yang terdapat pada tiga hukum Newton yang utama tadi seperti yang saya jelaskan. Itu terdapat pada hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan juga hukum Newton ketiga. Kemudian, hukum Newton ini akan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada kendaraan, pada saat kita berolahraga, pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Di sana banyak terdapat yang namanya hukum Newton. Jadi, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi hukum Newton pada penerapan media audiovisual ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.